Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Statistik Deskriptif. Untuk kali ini materinya adalah ukuran nilai pusat. Saya kira teman-teman sangat familiar lah dengan ukuran nilai pusat gitu ya, yang mana nanti di dalamnya ada min, ada median, dan ada modus gitu. Oke, kita lanjutkan pengertian dari ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Nah, nilai tersebut berupa nilai tunggal yang cukup mewakili keseluruhan nilai yang terdapat dalam data tersebut. Nah, nilai tunggal tersebut adalah rata-rata atau average, kemudian nanti juga ada median, ada modus gitu ya. Nah, untuk rata-rata ini disebut sebagai ukuran nilai pusat atau ukuran tendensi pusat. Nah, kalau kita biasanya bisa menyebut misalnya nilai rata-rata IPK mahasiswa untuk kelas A gitu misalnya, rata-rata IPK-nya adalah 3,5. Nah, 3,5 itu sebagai wakil dari data keseluruhan. Maka di sini penjabarannya nilai pusat, ukuran nilai pusat itu adalah ukuran yang mewakili data. Kemudian jenis-jenis ukuran nilai pusat, yang pertama adalah min atau rata-rata. Di sini rata-rata dari data yang ada. Untuk simbolnya, untuk rata-rata dari populasi itu cakupannya lebih luas lagi dibandingkan sampel. Untuk populasi seperti ini nanti simbolnya atau dibaca mu. Kemudian untuk rata-rata hitungan dari sampel, simbolnya X besar, ada topinya ini namanya X bar. Nah, kemudian untuk median itu adalah nilai tengah dari data yang ada setelah diurutkan. Jadi datanya masih acak dan nanti harus diurutkan terlebih dahulu untuk mengetahui nilai tengahnya. Kemudian untuk simbol median itu ada ME atau MD. Nanti untuk di sini kita akan menggunakan ME yang lebih mudah diingat gitu ya, median. Nah, kemudian yang ketiga ada modus atau mood. Di sini nilai yang paling sering muncul dalam data gitu. Nah, simbolnya adalah MO, modus. Selanjutnya ini ada rumus data tunggal. Jadi teman-teman pada median, modus ataupun min rata-rata itu datanya macam-macam. Secara garis besar ada dua macam ya, ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok itu bentuknya biasanya tabel distribusi frekuensi. Untuk distribusi frekuensinya sendiri, kemarin kan kita sudah belajar gitu ya dan latihan membuat. Nah, nanti kalau data berkelompok itu bentuknya distribusi frekuensi yang ada di dalamnya itu kelas-kelas gitu ya. Kita nanti langsung ke contohnya saja biar lebih mudah dipahami. Nah, untuk data tunggal, rumusnya ketika mencari min rata-rata itu dengan cara menjumlahkan semua nilai datanya, berarti nilai datanya misalnya X1, X2, tambah X3, tambah sampai X kesekian gitu, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya atau N ini seluruh frekuensinya. Kemudian sedangkan median itu cara nyarinya, kalau median tadi kan nilai yang tengah setelah diurutkan. Nah, kalau datanya ganjil enak, kalau kita sudah diurutkan ya tinggal nyari tengah-tengahnya. Tapi bagaimana ketika datanya adalah data genap? Ketika data genap, maka biasanya akan ada dua data yang berada pada posisi tengah-tengah. Nah, kedua data itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 2 gitu. Nah, sedangkan modus untuk data tunggal itu adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Nah, ini lebih mudah sekali ya. Untuk modus itu cenderung lebih mudah karena dia tidak menggunakan rumus yang data tunggalnya ini. Kemudian untuk yang data berkelompok di sini masing-masing sudah saya kasihkan rumusnya, ada min, kemudian di sini median dan juga modus. Nah, ini memang tidak saya kasih keterangan karena nanti akan langsung diterapkan pada sebuah contoh soal gitu. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Yang pertama ini contoh soal untuk rata-rata. Di sebelah kiri saya ini ada data tunggal, kemudian sebelah kanan ada data berkelompok. Yang pertama kita akan kasih contoh yang data tunggal. Di sini ada 7, 6, 3, 4, 8, 8. Nah, secara umum
atau saya kasih awalannya dulu gitu ya sebelum kita coret-coret. Jadi di sini cara mencari rata-ratanya adalah teman-teman tinggal menjumlahkan semua data ini, 7 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 8 tambah 8. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi begitu juga dengan yang nomor 2. Kalau nomor 2 ini kan sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 1. Karena dia termasuk data tunggal juga, karena angka-angka yang di sini tidak ada kelas intervalnya, tidak ada kelasnya. Jadi angka 1 itu frekuensinya 3 gitu. Berarti tinggal nanti 3 kali 3, kemudian 4 kali 3, 2 kali 2, 5 kali 2, 1 kali 3. Nah, hasil perkaliannya tadi kemudian dijumlahkan. Kita langsung ke jawaban. Nah, di sini adalah jawaban data tunggal. Di sini diketahui tadi ya, angkanya ada 7, 6, 3, 4, 8, 8. Nah, jumlahnya ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jawabnya masing-masing data dijumlahkan. Hasilnya 36. Setelah ketemu 36, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 6, sama dengan 6. 36 bagi 6. Selanjutnya untuk yang nomor 2 tadi ya, nomor 2 tadi kan bentuknya tabel, tapi dia datanya tunggal. Jadi dikalikan dulu masing-masing data dengan frekuensinya. 3 kali 3, 3 kali 4, 2 kali 2, 2 kali 5, 3 kali 1, 2 kali 6. Ini berdasarkan di sini. Oke, ini ketambahan satu lagi harusnya 2 sama 6 ya. Nih, jadi mengikuti sini aja teman-teman. Mengikuti ini. Pada intinya adalah masing-masing nilai data dikalikan frekuensinya, kuncinya itu. Nah, kemudian setelah masing-masing dikalikan, maka dijumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 50. Kemudian sigma F, sigma itu teman-teman pasti ingat sigma itu adalah penjumlahan. Jadi semua frekuensinya dijumlahkan. Nah, ada 3, 3, 2, 2, 3, dan 2 di sini. Sama dengan 15. Nah, untuk hasil akhirnya berarti seluruh tadi yang sudah dikalikan antara nilai dan frekuensinya 50 dibagi dengan frekuensi, jumlah frekuensinya 50 dibagi 15. Hasil akhirnya adalah 33. Nah, kita beralih ke jawaban yang data berkelompok. Untuk data berkelompok, di sini tadi diketahui ada berat kambing ya, ini per kilogramnya. Nah, ini kenapa berkelompok? Di sini ada kelas-kelasnya seperti tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian di sini juga ada jumlah per ekornya atau frekuensinya. Misalnya berat kambing yang beratnya 60 sampai 62, itu jumlah kambingnya adalah 10. Kemudian kambing yang memiliki berat 63 sampai 65, itu frekuensinya 25. Kemudian kambing dengan berat 66 sampai ini gitu dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari titik tengahnya. Titik tengah antara 60 dan 62 itu adalah 61. Begitu selanjutnya ya, sampai 72 dan 74 itu titik tengahnya adalah 73. Setelah itu kita menjumlahkan seluruh frekuensinya. Di sini frekuensi masing-masing dari kelas kambingnya ini, di sini ada 10, 25, 32, 15, 18 dijumlahkan seluruhnya adalah 100. Nah, selanjutnya kita cari frekuensi kali X. X-nya di sini adalah titik tengahnya. Nah, frekuensinya di sini titik tengahnya sudah ketahui, berarti 61 kali 10, kemudian 610. 64 kali 25, hasilnya 1600. 67 kali 32, hasilnya 2144, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai menghitung frekuensi kali titik tengahnya, kita jumlahkan. Semua dijumlahkan, hasilnya adalah 6718. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Untuk mencari min data berkelompok adalah dengan membagi antara hasil perkalian F dengan X-nya tadi ini 6000 sekian dibagi dengan seluruh frekuensinya atau sigma frekuensinya. Nah, kita bagi dengan 100. Hasil akhirnya adalah 67,18. Oke, saya kira ini cukup mudah. Kemudian kita beralih ke contoh yang median.
Median di sini ada contoh untuk data tunggal. Data tunggal yang pertama adalah ada angka 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Nah, median tadi kan pengertiannya adalah nilai tengah setelah diurutkan. Maka untuk menjawabnya harus kita urutkan dulu. Kalau yang di atas ini dia belum urut. Nah, kemudian kita urutkan. Kita urutkan dari yang nilai yang terkecil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah urut, kita cari nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya di sini adalah angka 5. Berarti median untuk yang A itu adalah 5. Kemudian yang B ini juga belum urut karena masih acak. Kita urutkan dari nilai yang terkecil. Ada 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, dan 14. Setelah diurutkan, ternyata yang ada di tengah itu ada 2 angka. Karena ini datanya adalah genap, jumlahnya genap. Maka yang di tengah-tengah ada 2. Ada angka 8 dan angka 9. Nah, bagaimana cara mencari ME-nya atau mediannya? Maka angka yang di tengah-tengah 8 sama 9 itu kita jumlahkan. 8 tambah 9 itu hasilnya adalah 17, kemudian dibagi dengan 2. Nah, 17 dibagi 2 hasilnya 8,5. Oke, saya kira yang data tunggal mudah sekali. Kemudian kita beralih ke median untuk data berkelompok. Di sini ada kelas-kelasnya ya. Nah, diketahui nilai ujian, misalnya nilai ujian yang antara 65 sampai 67 itu yang mendapatkan nilai segitu adalah 2 orang. Kemudian 68 sampai 70 5 orang. Kemudian 71 sampai 73 13 orang. Kemudian 74 sampai 76 ada 14 orang dan seterusnya. Kemudian kita ke sini. Yang pertama tadi ini ya, saya kopaskan lagi di sini soalnya. Ini adalah soal yang berbentuk data berkelompok dan kemudian ini adalah rumusnya. Yang pertama kali harus dicari adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya berapa? Jumlah frekuensi berarti kita menambahkan ini seluruhnya, frekuensi ini dari nilai 2, 5, 13, 14, 4, dan 2. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 40. Dan setelah itu kita mencari seperdua kali N ini ya yang dirumus. Nah, seperdua atau setengah dari N, N-nya 40, setengahnya adalah 20. Nah, kemudian ya langkah kedua adalah mencari kelas median. Kelas median itu caranya adalah dengan mencari atau menghitung frekuensi kelas yang dia lebih dari sama dengan setengah dari N-nya tadi. Setengah dari N-nya tadi sudah ketemu yaitu 20. Maka kita jumlahkan yang frekuensinya lebih dari sama dengan 20. Nah, berarti kita coba yang F1. F1 itu kan 2 di sini. F2-nya berapa? 5. F3-nya berapa? 13. Nah, kita jumlahkan 2 tambah 5, 17. 2 tambah 5, 7. Tambah 13, 20. Nah, di sini maka jumlahnya adalah 20. Nah, 20 ini lebih besar sama dengan 20. Karena sini ada sama dengannya ya. Berarti sudah ketemu bahwa untuk kelas mediannya itu berada pada kelas ketiga. Karena kita ngitungnya frekuensi itu sampai kelas ketiga aja. Sampai kelas ketiga itu sudah mencukupi angka 20. Nggak perlu sampai kelas keempat dan seterusnya. Cukup di kelas ketiga. Begitu. Kemudian kita nyari yang TB, tepi bawah. Karena sudah ketemu kelas mediannya itu kelas ketiga yang sini seret. Nah, ini udah ketemu, berarti kita cari tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya udah belajar ya yang kemarin ya, tepi bawahnya berarti dari kelas ini 70,5. Kita masukkan 70,5. Kemudian frekuensi kelas median sama dengan 2 tambah 5. Itu adalah 7. Berarti frekuensi sebelum kelas median. Ini kelas mediannya tadi di sini, maka frekuensi sebelumnya adalah 2 dan 5. Setelah itu kita mencari frekuensi mediannya, frekuensi kelas median FI atau FME. Frekuensi pada kelas median hasilnya adalah 13. Kemudian kita menghitung panjang interval kelas, ada 3. Kenapa bisa 3? Ya dihitung aja, 65, 66, 67. Atau kelas bawahnya di sini ada 68, 69, 70. Nah, semuanya panjang intervalnya adalah 3. Nah, kemudian kita masukkan ke
rumusnya. Itu ya, rumusnya tinggal masukkan tepi bawah tadi, dimasukkan semuanya, 20 dikurangi 7, kemudian dibagi 13, intervalnya